Pertama, istimewa dari sisi waktu, karena Al-Quran diturunkan pada waktu yang terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena biasanya nih kita generasi zaman bukan milenial lagi. Zaman dulu kan kita pada pagi sampai itu ngapain? Baca Al-Quran, sehingga nggak ada cerita. Anak zaman dulu kelas 4, 5 SD belum bisa membaca Al-Quran. Dari kecil memang seperti ini, datang ke masjid pada pagi sampai isya tanpa bayar. Ada orang yang mengajari membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran itu sungguh sangat istimewa. Istimewa dari berbagai sisi. Pertama, istimewa dari sisi waktu, karena Al-Quran diturunkan pada waktu yang terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu satu sisi keistimewaan dari Al-Quran. Terserah nanti perbedaan pendapat para ulama, apakah diturunkannya pada 17 Ramadan seperti pendapatnya Madzhab Syafi'i yang mengatakan turunnya pada 17 Ramadan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, pada malam Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pemisah antara hak dan yang batil. Yaumal taqal jam'an, ketika dua kelompok bertemu. Kelompok mana? Kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy pada peristiwa apa? Perang Badar. Makanya ayat ini sebelumnya berbicara tentang apa? Tentang peperangan dan ghanimah, pembagian harta peperangan. Kemudian menceritakan bahwa turunnya Al-Quran itu Yaumal Furqan, pada hari pemisah antara dengan yang batil, Yaumal Taqal Jam'an, ketika dua kelompok bertemu dalam peperangan orang kafir Quraisy dan kaum muslimin. Makanya mayoritas di negara kita pada memperingati pada malam kemarin nuzulul Quran. Pendapat yang lain, Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar kan berbeda pendapat para ulama. Kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir, kita akan menemukan perbedaan yang sangat banyak sekali, terutama di malam-malam ganjil. Makanya jangan heran kalau malam ganjil ke-21 itu biasanya muslimin berbondong-bondong penuh masjid. Malam ke-22 penuh mall, gitu kan ya? 2 tahun yang lalu. Kita susah mereka persiapan sholat Id. Malam ke-23 penuh lagi masjid. Karena malam
kita ya. Jangan kalau pelit untuk berbuat baik hanya pilih-pilih di malam ganjil saja. Meskipun Lailatul Qadar memang turunnya di malam barangkali. Maka di salah satu malam Al-Qadar itu Al-Quran diturunkan. Nah, ini juga harus menjadi konsen kita semuanya. Kita masuk malam ke-18, maka kita harus semakin semangat untuk beriman dan beriktikaf di masjid. Seperti kisah yang saya sampaikan, orang yang punya 100 tahun lebih di dalam usianya meninggal mengalahkan orang yang mati syahid fisabilillah, karena dia mempunyai 1 tahun lebih dan dia menemukan Ramadan. Maka jangan sia-siakan Ramadan 10 malam seperti ini ada di hadapan kita semuanya. Ustaz, kita kan masih kantor nih, nggak bisa full iktikaf begitu ya. Apa? Kita sering iktikaf. Kalau bisa dapat cuti dari kantor, alhamdulillah kita full. Dari mulai malam ke-20 keluar nanti para ulama mengatakan sebelum maghrib naik mimbar atau maghrib pada hari terakhir, apa sering iktikaf. Bapak-bapak pulang dari kerja sore, sholat maghrib, kemudian sholat tarawih, sholat isya, sholat istirahat dulu, jam 1:30 datang ke masjid kepanitiaan umumnya. Baik, itu istimewanya Al-Quran diturunkan pada waktu yang sangat luar biasa mulianya. Dan Al-Quran itu kan juga mahfuz. Kata para ulama, Al-Quran mengatakan yang sekilas sama hidupnya dan kata wajidah turun ke langit dunia itu semuanya. Artinya kalau istilahnya di dalam silabus itu, silabus untuk 1 tahun itu turun dulu. Tapi turun ke Rasulullahnya adalah mutawatir, sedikit demi sedikit. Apa jadinya kalau kita belajar silabus untuk 5 tahun ini misalnya, datang 1 kali dipelajari. Kita umat yang repot. Kita umat yang repot. Turun ke sana itu dia, kemudian turun melalui malaikat Jibril ke Rasulullah sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Untuk apa? Fungsinya banyak. Untuk Rasulullah memberikan pengajaran sedikit demi sedikit bagaimana Al-Quran itu berjalan di atas muka bumi. Bukan gelondongan semuanya seperti ini, nih semuanya. Kemudian contohnya mana ada? Makanya contohnya langsung Rasulullah SAW Al-Quran yang berjalan, gitu. Makanya kita konferensi itu artinya Islam itu sudah jelas Rasulullah yang membawa, kita kasih lihat contohnya Rasulullah. Ya. Jadi masalah turunnya tanggal 17 atau pada malam-malam ganjil, jangan pada berantem. Atau itu sudah berbeda sudah ada sejak lama. Kita tinggal terima, nikmati itu sebetulnya. Istilahnya apa sih kalian? Terima pendapat para ulama. Kalau itu perbedaan yang muktabar, bukan perbedaan yang syariah, yang lain bukan yang muktabar. Tinggal kita nikmati. Jangan sampai karena perbedaan sedikit. Saya ingat kasus yang kemarin di Kampar itu. Ya, ada seorang ustaz yang mengatakan Muhammadiyah firqah dhalah, itu firqah dhalah, Tabliyah firqah dhalah, Jamaah firqah dhalah. Semua disesatkan sama dia. Akhirnya kan ujung-ujungnya apa? Minta maaf nangis. Itu gara-gara ingin membawa sesuatu yang berbeda karena yang tidak berbeda. Sesuatu yang mulia yang boleh berbeda pendapat dibawa ke ranah yang harus sama. Kita nggak bisa seperti itu. Yang berbeda yang berbeda. Yang harus sama ya harus sama. Ada ranahnya di mana kita harus sama. Rukun Islam kita sama, pengiman sama, Quran sama, fondasi-fondasi yang lain sama. Ketika orang yang berbeda, berbeda. Akhirnya tadi saya menyaksikan bahwa video ketika kawan-kawan dipanggil sama yang dipanggil. Begitulah keadaan gitu ya. Disadarkan oleh yang lainnya, tapi masih dulu juga karena dia meyakini hal itu.
Biasanya orang yang seperti itu meyakini tiba-tiba ada misalnya satu hadis kemudian mendalilkan sesuatu hukum dengan satu hadis saja. Di dalam perspektif istihad fikih Islam tidak seperti itu. Tapi kumpulkan dulu seluruh dalil tentang hal itu, kemudian baru cek satu persatu. Itu para ulama hebatnya. Misalnya, apa hukumnya jariah kontemporer? Apa hukumnya pakai obat Ventolin, bukan ya? Asma yang disirup itu membatalkan puasa atau tidak bisa? Ini tak sembarang dapat satu hadis kemudian mengatakan hukumnya ini. Kumpulkan seluruh hadis yang berkaitan dengan tempat masuk makanan sampai ke mana yang membatalkan, rongga mana yang membatalkan, saluran pencernaan mana yang membatalkan. Dibahas semuanya. Kemudian baru disimpulkan. Jangan menyimpulkan dari satu hadis saja. Begitu. Ya, begitulah para ulama membahas isbal misalnya, apakah haram mutlak atau hanya sekedar makruh saja. Bagaimana para ulama itu apakah sepakat seluruhnya atau berbeda pendapat? Ambil seluruh hadis tentang Islam. Begitu. Jenggot, apakah haram memotong jenggot atau tidak? Itu kan ya. Kadang-kadang kan jenggot sampai ke bawah pun tidak dirapikan. Apakah betul seperti itu? Kumpulkan seluruh hadis tentang jenggot, baru teliti satu persatu, kemudian al-jam'u dikumpulkan dulunya. Kalau ada yang mutlak, ada yang muqayyad, kalau ada yang ada taksisnya atau tidak, begitu, sehingga mendapatkan hukumnya lengkap, gitu. Ya, jadi umat ini jangan dihabiskan yang artinya dengan pertentangan yang seperti itu. Nggak produktif, tidak produktif. Harusnya umat ini produktif, bangun keuangan, keumatan, gitu. Umat ini kan butuh dana sekarang tuh, ya, membangun pesantren, membangun pendidikan itu. Ekonomi harus dikuasai. Berarti sama sekali ekonominya siapa? Cuma orang kafir. Kita sibuk dengan perdebatan hal yang remeh-temeh, hal yang bukan prinsipil itu. Habis energi umat ini. Harusnya umat ini tenaga energinya dilakukan untuk sesuatu yang lebih urgent sebetulnya. Ekonomi keumatan, pendidikan, ya, teknologi yang berbasis keimanan, itu yang harus kita tumbuhkan. Itu baru satu ya. Jadi kembali pertama kemudian dari sisi waktu. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran itu diturunkan kepada manusia istimewa. Bukan hanya diakui oleh kita saja. Allah memerintahkan para nabi untuk mengakui kemuliaannya, untuk menolong agamanya, untuk bersaksi di hadapan Allah. Padahal Nabi Muhammad dari terakhir. Silakan Bapak Ibu buka surah Al-Imran ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza khadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tatkala meminta perjanjian, melakukan perjanjian dengan para nabi. Allah memberikan kita kepada para nabi, memberikan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang seorang nabi yang membenarkan ajaran yang sebelumnya. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian kata Allah harus beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad, wa la tansurunna, dan kalian harus menolong Muhammad. Qala akhradtum wa khadtum ala dzalik bisri. Apakah kalian mengakui kepada Muhammad ini? Para nabi semuanya apa? Qalu menjawab, aqrarna ya Allah, kami mengakuinya, kami siap menolong dan menjadi saksi. Qalu fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah dan kami adalah sebagian yang menjadi saksi atas kalian. Nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad diminta menjadi saksi atas kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti terakhir, hanya kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita bersyukur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal
Bagaimana kita yang ketiga berinteraksi dengan Al-Quran? Interaksi kita. Yang pertama, interaksi kita qiraah. Apa artinya qiraah? Qiraah itu membaca saja tanpa mengetahui artinya, tanpa mempelajari terjemahnya. Itu dalam segi bahasa namanya qiraah. Makanya level yang terbawah jangan sampai kita tidak melakukannya qiraah membaca. Ustaz masih terbata-bata atas yang membacanya, baca terus meskipun terbata-bata, meskipun terbata-bata. Karena biasanya nih kita generasi zaman old ya, bukan milenial lagi. Zaman dulu kan kita pada pagi sampai itu ngapain? Baca Al-Quran. Sehingga nggak ada cerita anak zaman dulu kelas 4-5 SD belum bisa membaca Al-Quran. Nah, dari kecil memang seperti ini, datang ke masjid pada pagi sampai isya tanpa bayar. Ada orang yang mengajari membaca Al-Quran. Sekarang ini kan bisa jadi kunjungan dari anak yang standby di masjid baru saya belajar Al-Quran. Ada yang di warnet, ada yang nonton TV, ada yang nonton sinetron. Bahkan orang tuanya ada juga belum sampai ke rumah begitu. Dibiarkan anak-anak kita semuanya. Padahal metode membaca Quran sangat luar biasa. Ada Iqra, ada Qiraati, ada Wafa, ada apa itu? Banyak sekali. Cuma kadang anak-anak ini susah untuk bisa baca Qurannya. Kelas 6 baru bisa baca, bahkan SMP belum bisa membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah bagi rahmat Allah, geliat anak-anak sekarang menghafal Al-Quran itu cukup luar biasa. Nyaris di setiap masjid atau setiap rumah ada saja satu rumah Al-Quran. Ini luar biasa. Siap. Kita dukung anak-anak kita, siapa tuh mereka menjadi salah satu penopang peradaban kembali umat Islam di masa yang akan datang. Ya, kita dukung Quran, kita juga membaca Quran. Itu yang pertama, membaca apalagi pada beberapa. Yang kedua, tilawah. Tilawah ini secara harfiah maknanya membaca, tapi itu lebih dari sekedar qiraah. Kalau tilawah membaca dengan apa? Ini ada terjemahnya Al-Quran, ada terjemahnya. Baca ayatnya kemudian dia terjemahnya, itu namanya tilawah. Jadi lebih baik lagi itu qiraah kemudian tilawah, baca terjemahnya. Ustaz, gimana khawatir salah kalau baca terjemahnya saja? Tanya sama para mu'allim, para mudaris, para ustaz yang paham, atau buat kajian apa? Tafsir di 30 misalnya. Itu namanya tilawah. Yang terakhir, al-hifdz, menghafal. Jadi jangan pernah merasakan bahwa kita ini Ustaz, saya memang udah tua dan gak bisa lagi menghafal. Bukan seperti itu sesungguhnya. Al-Quran ini mudah untuk dihafal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr." Kami itu memberikan kemudahan kepada Al-Quran untuk apa? Diingat, untuk dihafal. Masalahnya fahal mungkin mudzakir, ada orang yang mau hafal. Masalahnya mau atau enggak, kita aja dulu. Mau atau enggak? Masa kita setiap sholat yang dibaca surah-surah itu saja? Ya dong, bulu para kilas muter-muter di situ. Sah-sah saja sih sebetulnya. Ya, kalau alasannya kita cinta sama surat Al-Ikhlas, apa dulu sama para sahabat, ada yang sahabat imamin, saya imamin setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas baru baca yang terus. Ada yang ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada yang aneh nih. Baca Al-Fatihah setelah itu baca Al-Ikhlas terus, kemudian baru surat yang lain setiap sholat. Aneh Rasulullah, kan? Jadi zaman dulu itu tidak lantas dibilang bid'ah sama sahabat, karena pemahaman mereka berbeda dengan artinya. Kalau konsep bid'ah itu semua yang tidak dilakukan oleh Nabi, berani nggak kira-kira sahabat yang melakukannya bersama Nabi? Nggak bakalan. Berarti mereka paham konsep bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, karena ada yang tidak dilakukan oleh Nabi atau oleh sahabat bukan bid'ah. Sedikit.
Kata Rasulullah, panggil dia, panggil orang ini, tanya nama kau pakai surat Al-Ikhlas, muter-muter di situ. Rasulullah, saya membaca surat Al-Ikhlas karena mencintai surat ini, karena di dalam kandungannya terkandung keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Ente dapat dua pahala. Apakah Rasulullah mengatakan kudu bintang dolar atau kudu benar? Tidak. Ya loh. Anda bukan ajuran mendapatkan dua pahala. Nah, kita orang tua ini sama orang tua kita minimal hafal juz 30. Mungkin anak kita hafal 30 juz, kita mah yang minimal juz 30. Kalau kita sholat tahajud di rumah misalnya, setidaknya ada variasi surat yang kita baca. Main sedikit lah dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya ada At-Takasur, mulai sedikit lagi Al-Qawariat, ada apa Al-Mutaffifin, ada An-Nazi'ah sampai An-Naba. Lumayan variasinya agak banyak dan dinikmati karena kita sudah membaca terjemahnya, gitu ya. Sisanya apa yang ada dalam Al-Quran kita amalkan sekemampuan kita agar kita mengikuti Rasulullah SAW sebagai Al-Quran yang berjalan. Kesimpulannya, tausiah kita pada malam hari ini adalah yang pertama, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Kita mempunyai kitab yang sangat istimewa. Istimewanya dari sisi waktu turun pada bulan Ramadan, istimewa diturunkan kepada manusia terbaik, istimewa diturunkan oleh malaikat terbaik. Siapa? Malaikat Jibril. Jibril yang dulunya biasa-biasa saja, gara-gara ditugaskan menurunkan Al-Quran menjadi sayyidul malaikat, pemimpin para malaikat, ditarik jadi pemimpin para malaikat, malaikat Jibril. Kemudian bagaimana cara kita interaksi dengan Al-Quran? Pertama, baca meskipun tidak paham, itu namanya qiraah. Yang kedua, baca dan pahami terjemahnya meskipun belum bisa bahasa Arab. Yang belum bisa bahasa Arab bisa kuliah di bahasa yang mudah aja, bisa latihan ya. Itu terjemahnya tahu. Yang ketiga, dihafalkan, ya dihafalkan. Jangan pernah merasa wah saya sudah tua susah menghafal, karena nanti tingkatan kita di surga tergantung banyak sedikitnya hafalan kita. Saat saya masuk surga emperan saja sudah alhamdulillah, ya. Tapi kan kalau kita dapat tingkatan yang lebih tinggi itu luar biasa. Seberapa banyak Al-Quran yang kita baca, seberapa banyak yang kita hafal, itu adalah tingkatan level di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai ahlul Quran, hamilul Quran,